Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Salam jemaat GBI Rayong 1D dan seluruh gereja Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Mari bersama-sama bersukacita, bernyanyi, menari, memuji, menyembah Dia Yesus Tuhan yang terbesar dan mulia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama bertepuk tangan dan sorakan haleluya. Segenap hatiku, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, say. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Dia yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hanya Yesus yang layak disembah di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan, biar semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Dia terbesar, Dia termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Segenap hati katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. One more time, say. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sampai selama-lamanya hanya Yesus yang dipuji dan disembah. Amin. Mari sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami siap menyembah-Mu lebih lagi Tuhan.
bahwa kami masuk ke ruang Maha Kudus sampai hanya Roh-Mu saja yang menguasai hidup kami. Sampai hanya Roh-Mu saja yang menguasai hidup kami. Roh Kudus mengalir dan memenuhi setiap kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati untuk Engkau, Roh Kudus. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sekali lagi nyanyikan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuh, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku, datang urapi. ku siap terima kuasa-Mu. Ku siap terima Kuasa-Mu, hidupku bagimu. hidupku bagi. Oh, ku buka hati. Oh, ku buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih hidupku Tuhan, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Mari semua segenap hati katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. berserah Di hadirat, ambil alih, ambil alih hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu.
Roh Kudus, Engkau sedang mengalir. Engkau sedang bekerja di setiap hati. Engkau sedang bergerak dan menjamah setiap pribadi, baik yang ada di rumah-rumah. Kami tahu ketika Roh-Mu bekerja, tidak ada satu kuasa yang bisa menahan kuasa-Mu bekerja. Ada jamahan Tuhan ketika Engkau bekerja. Jamahan Tuhan. Ketika Engkau menjamah ada kesembuhan terjadi. Ketika Engkau menjamah ada pemulihan terjadi. Oh, mari tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Mari yang rindukan jamah Tuhan sambil nyanyikan pujian. He touched me. He touched me. And Lord, the joy that flooded my soul. Something happened, and I know He touched me and made me whole. Mari bersama. Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Come on. Semua berubah. Oh, Semua berubah dan aku tahu semua berubah. semua telah berubah Dan aku tahu dan aku tahu semua berubah. semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari sama-sama angkat hati sembah Dia. Oh, Dia mahala masyakaralawa kalalawa. Oh, Yesus jamah. Tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang sangat dengan mujizat. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Oh, jamah. Shalalabayalala. Jamah. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan menjamah, terjadi kesembuhan,
di hatiku. Dengan iman katakan semua berubah. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Shalom lady semua, Ya. senang sekali kembali berjumpa di WOI Talk. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan untuk membawakan WOI Talk hari ini dengan tema tips and trik menghadapi anak di masa pandemi. Ini tuh seperti jawaban jeritan hati saya loh, mungkin bukan hanya saya sendiri, tapi bersama ratusan dan ribuan ibu-ibu di luar sana yang sudah menghadapi pandemi ini 1,5 tahun hampir kurang lebih ya. Jadi kayaknya udah meluap-luap gitu. Dan sangat bersyukur sekali saat ini kalau ada bersama kita seorang wanita yang dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam pelayanannya, di mana beliau adalah seorang konselor, pengajar, sekaligus pengkhotbah. Beliau adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak, yaitu seorang putra dan seorang putri ya. Dan beliau juga bersama sang suami, Bapak Pastor Erwin Widodo, melayani di GBI WTC OHCC. Mari kita sambut Ibu Iliana Widodo. Halo Ibu Ili, apa kabarnya nih? Lagi sibuk Shalom, apa Bu. aja nih? Ya, shalom Bu Yunika, shalom ladies. Terima kasih loh ya untuk kesempatannya saya boleh sharing, berbagi, dan melayani hari ini. Kemudian terima kasih juga untuk waktu yang ada. Bersyukur ya kita bisa bertemu walaupun secara online. Makasih loh Bu Yunika. Ya betul, saya sebenarnya sama Ibu Ili udah sering ketemu nih Bu, walaupun hanya lewat online Virtuous Woman sama Inside Out ya Bu ya. Hampir setiap Wow, iya. Kita ketemu lewat Zoom ya, kita belajar bersama-sama di pemuritan wanita ya Bu Yunika. Iya, makanya terima kasih banget nih Bu untuk waktunya saat ini ya. Oke Ibu, tanpa Puji perlu Tuhan. memperpanjang lagi nih Bu, kita mulai acara bincang-bincang kita hari ini aja ya. Pasti para ladies nih udah pada nggak sabar nih apa aja nih yang akan dibagikan nih. Oke, jadi ada sama Oke. saya ini Bu beberapa rangkuman dari sekian banyak pertanyaan, mungkin sekian banyak kegalauannya para ladies di luar sana. Dengan segala problema dan dramanya, jadi ini beberapa yang bisa saya tanyakan ya Bu, mohon dibantu. Oke, pertanyaan. Sama-sama kita juga belajar ya. Ya. Iya, oke. Pertanyaan pertama nih Bu, sudah hampir 1,5 tahun ini kan kita menghadapi pandemi nih Bu. Bagaimana ya Bu dengan kebutuhan anak-anak di masa pandemi? Mengingatkan dalam tumbuh kembang anak, kebutuhan sosial itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting juga ya Bu ya? Ya, setuju banget, setuju banget. Membahas tentang kebutuhan sosial ya Bu Yunika. Iya betul. Sepertinya kebutuhan sosialisasi itu bukan kebutuhan anak aja, itu kebutuhan semua orang. Dan ini merupakan tantangan bagi kita semuanya, baik bagi orang tua dan juga bagi anak-anak. Pandemik ini memang udah 1,5 tahun berjalan, ini merupakan tantangan dan hambatan kita semuanya. Dan kalau kita melihat, kita belajar, hambatan atau tantangan itu ada hambatan eksternal dan juga ada hambatan internal. Seperti pandemik ini adalah situasi di luar kontrol, yang mau tidak mau kita semua menghadapinya. Dan mungkin kita juga nggak tahu sampai kapan situasi ini berakhir ya Bu Yunika ya. Benar. Tapi satu hal yang kita percaya, walaupun situasi ini terjadi, ini adalah seizin
Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan untuk kita bisa menghadapinya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyiasatinya dan menghadapi tantangan yang ada? Yang pertama adalah kita perlu melihat bahwa situasi ini dari sisi yang berbeda, memaknai dari sisi yang berbeda. Kalau kita merasa bahwa kita ini terkurung, kita ini jadi situasinya negatif, lalu kita merasa disusahkan, maka hati kita pun merasa menjadi susah dengan pandemik ini. Tapi kalau misalnya kita melihat karena pandemik ini justru ini adalah kesempatan untuk bersama dengan keluarga, waktunya lebih banyak, di mana kalau dulu kita nih rasanya susah ya kalau mau ketemuan, ngobrol-ngobrol. Justru sekarang satu rumah adalah kesempatan untuk kita bisa sharing, berbagi, membangun kedekatan. Ini sebenarnya adalah sosialisasi yang terpenting lebih dulu di dalam keluarga, relasi di dalam keluarga. Kalau kita melihat ini, justru kita rasanya tuh bisa bersyukur karena kita punya kesempatan dengan pasangan dan anak-anak. Ini yang terutama. Lalu yang berikutnya, memang saat ini kita terbatas, nggak bisa keluar seperti dulu. Kita juga perlu belajar untuk menyiasatinya. Karena saya percaya setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki daya adaptasi dan bisa menyesuaikan. Gimana cara kita menyesuaikannya? Antara lain, mungkin pada saat kalau seandainya kita berrelasi secara online, kita bisa menyiasati ketemu dengan keluarga besar lewat online. Kalau ada saudara-saudara ulang tahun, kita lewat Zoom, kita ketemu, sama-sama saling sharing, sama-sama mendoakan. Bahkan justru kan dari berbagai kota kita bisa kumpul bersama-sama ya. Ini salah satu sosialisasi secara online. Kemudian juga dengan teman-teman, nggak cuma sekolah, tapi juga misalnya sekolah minggu, Kersel atau Komsel anak, kemudian juga dengan teman-teman yang lainnya seperti hangout, tapi dengan online ini kan juga bisa. Online tidak hanya belajar saja, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan. Kemudian juga di dalam keluarga sendiri, adakan family time, movie time, kemudian family game. Ini kan juga membangun ya, membangun membangun relasi. Kemudian kalau seandainya di rumah terus juga bisa mengajak anak keluar, tetapi tentunya perlu menjaga protokol kesehatan. Misalnya keluar menghadapi udara terbuka, kemudian juga melihat suasana di luar. Kembali lagi kalau anak-anak kecil perlu didampingi dan juga menjaga protokol kesehatan. Bukan berarti harus takut, tapi waspada. Nah, ini sih sebenarnya bagaimana kita menyikapinya. Walaupun tidak ideal, belum bisa seperti dulu, minimal kita menciptakan kesempatan. Ya, benar sekali ya Bu. Saya juga jadi ingat masih ada keluarga ya. Kalaupun anak tidak bersosial di luar, masih ada anggota keluarga di dalam rumah. Itu menolong sekali Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Lalu kan kita semua nih sekarang sedang online school nih Bu, hampir semua sekolah di Jakarta dan sekitarnya ya. Nah, bagaimana nih Bu kita sebagai orang tua mengatasi masalah anak-anak yang saling menyontek ataupun kerjasama saat sedang ujian online Bu? Karena kan jujur kita sebagai orang tua juga nggak bisa pengawasan langsung selama mereka sekolah, kita tungguin di depannya gitu kan. Ada orang tua yang bekerja, ada juga yang punya aktivitas lain di rumah. Nah, makanya sebenarnya sangat mudah bagi anak-anak itu untuk contek-contekan, untuk nggak jujur. Nah, itu gimana tuh Bu kita sebagai orang tua menyiasatinya? Apakah kita mengiyakan, mengizinkan, atau gimana? Wah, ini pergumulan semua orang tua ya. Iya, Dan betul. ada yang menarik loh, saya mendengar fenomena yang terjadi nih sejak pandemik ini. Ternyata nilai anak-anak katanya jadi lebih meningkat dan lebih baik. Dari manakah nilai anak-anak menjadi lebih meningkat dan lebih baik? Itu benar loh Bu. Ini sebuah pertanyaan. Suami Gitu ya? Iya, suami saya sampai bilang, apa nih sekolahan kegampangan ya? Kok kayaknya ulangan 90, 100, 90, 96 gitu terus. Terlalu mudah. Walaupun kita nggak mengatakan bahwa anak kita nyontek atau tidak,
terus terang kita sendiri tidak punya kuasa untuk mengontrol anak kita 100%, betul ya? Ya. Karena jujur adalah keputusan bagi anak-anak. Mm-mm. Kemudian kalau anak-anak kita bilang jujur, tapi dia berlaku tidak jujur, itu juga udah di luar kontrol kita. Yang mungkin kita bisa sikapi sama-sama adalah terus menanamkan nilai kejujuran kepada anak. Karena ada dua hal. Kita mengedukasi anak dari hati anak. Yang kedua, kita melakukan secara teknis bagaimana menolong anak supaya tidak nyontek. Kalau kita mengedukasi atau menanamkan nilai, itu kan menanamkan hati anak ya, pentingnya kejujuran, pentingnya integritas, kemudian apa dampaknya jika jujur, dan apa dampak positifnya bagi mereka, walaupun mungkin dengan kejujuran nilainya tidak seperti yang diinginkan, tetapi dampaknya itu penting banget. Iya, betul. Ini menanamkan nilai terus-menerus. Nah, hal berikutnya mungkin juga orang tua bisa berbicara dengan pihak sekolah dan bekerja sama. Misalnya, bentuk ujiannya bukan pertanyaan lalu jawabannya bisa dilihat di buku. Atau bentuk pertanyaan lalu jawabannya bisa saling tanya sama teman. Ini kan sistem ini juga bisa dibicarakan. Misalnya di tengah pandemik seperti ini, kemudian bentuk ujiannya bisa berbentuk mengerjakan proyek, lalu membentuk kelompok diskusi, membentuk pekerjaan bersama-sama, nanti ada yang presentasi, ada pembagian tugas. Nah, akhirnya ini kan sebenarnya pada saat mengerjakannya tidak bisa nyontek juga, tapi perlu kerjasama dan memang hasil karya masing-masing. Ini sebenarnya bagus banget kalau bisa dibicarakan dengan pihak sekolah. Dan waktu mengerjakan proyek bersama-sama, di sini anak-anak juga bersosialisasi dalam mengerjakan tugas bersama-sama, walaupun secara online. Nggak ada salahnya kalau seandainya orang tua juga bisa berbicara dengan pihak sekolah. Iya, benar sekali tuh ya, Bu. Harusnya pihak sekolah juga kasihnya tugas-tugasnya jangan yang textbook, berarti benar itu, Bu. Ibu menginspirasi sekali. Ya, Oke, menolong sekali itu pertanyaannya. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, ladies. Oke, Bu. Seperti kita ketahui nih, Bu, gadget digital itu adalah suatu teknologi yang mempunyai dampak yang positif. Sepertinya nih contohnya kayak anak-anak saya aja nih, karena sering nonton YouTube ataupun dia main game online itu kan jadi jago bahasa Inggrisnya, jadi cukup fasih tuh ya. Tapi di satu sisi juga betul. dampak negatifnya, Bu. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua dapat membimbing dan mengarahkan anak-anak agar tidak terkena justru dampak negatifnya, misalnya dia jadi lupa waktu atau jadi keterikatan gitu. Nah, itu bagaimana dampak negatifnya kita bisa hindari nih, Bu, supaya anak-anak tahu yang mana yang positif, mana yang negatifnya. Oke, ya betul banget. Kita setuju ya bahwa teknologi, gadget, digital itu benar-benar satu perkembangan dan perkembangan itu benar-benar menolong kita untuk kita menjadi lebih mudah. Kemudian juga ada banyak hal positif yang kita dapatkan melalui perkembangan teknologi ini. Antara lain, wawasan kita jadi bisa semakin luas. Kita bisa belajar apa saja dengan waktu singkat, di mana saja. Wawasan diperluas, pengetahuan juga diperluas. Kemudian juga secara sosial juga ini kita bisa melihat dunia, kacamata dunia ini dengan luas tanpa harus pergi ke negara tersebut. Jadi kita bisa melihat dari berbagai dunia melalui apa? Teknologi. Lalu juga dengan teknologi kita juga bisa memberikan influence lebih luas lagi. Yang jauh pun menjadi dekat. Kemudian juga secara emosi. Misalnya anak-anak bisa melihat tokoh-tokoh ataupun idola, melihat kisah-kisah, tontonan yang memberikan inspirasi. Ini bisa memotivasi anak-anak. Lalu juga melalui gadget, ini juga bisa merupakan bentuk hiburan untuk kita rileks dan juga kita fun. Walaupun nonton pun kita bisa memilih tontonan yang membangun. Dan melalui gadget juga ini mempermudah kita semuanya. Mempermudah kita semuanya ya. Contohnya juga kita sendiri nggak bisa belajar secara online. Lalu juga tidak cuma anak-anak, tapi kita pun ibu-ibu
Dengan situasi ini pun akhirnya kita terbantu ya dengan teknologi. Ibu-ibu juga bisa ketemuan, bisa belajar, bisa ibadah lewat Zoom karena teknologi. Ini adalah hal positif karena teknologi. Dan tentunya hal yang positif pun apabila tidak seimbang dan over, ini juga berdampak tidak baik. Dan tantangannya adalah tadi yang seperti Bu Yunika bilang, anak-anak jadi tidak seimbang di depan komputer terus atau memegang handphone terus. Disinilah sebenarnya anak-anak itu membutuhkan pendampingan dari orang tua. Misalnya, seberapa lama anak-anak memegang gadget? Sepanjang hari kah? Atau ada jam belajarnya? Atau ada jamnya kapan memegang handphone? Kemudian juga pada saat anak-anak memiliki handphone, apa saja yang perlu bisa dibuka, apa saja yang tidak boleh. Kemudian juga aturan bersama yang disepakati, mana yang boleh dan tidak boleh. Ini juga penting karena tentunya anak-anak perlu disupervisi oleh orang tua. Namanya juga masih anak-anak. Kemudian juga orang tua juga perlu ada pembatasan waktunya. Tetapi saat orang tua melakukan pembatasan waktu untuk anak-anak berhubungan dengan gadget atau teknologi, orang tua juga perlu membantu anak untuk paham kegiatan apa yang lain yang bisa dilakukan. Karena seringkali orang tua tuh hanya melarang, 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 tetapi tidak memfasilitasi anak. Apa yang bisa anak lakukan kalau anak itu tidak bermain gadget. Ini penting banget. Sebenarnya ya, anak-anak itu lebih senang berelasi dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua loh daripada dengan gadget. Karena gadget itu nggak bisa memeluk anak kita. Gadget itu nggak bisa memberi kehangatan. Gadget itu nggak bisa memangku anak kita. Sebenarnya anak-anak itu lebih senang loh dekat dengan orang tua, bisa bicara dari hati ke hati. Tapi seringkali kita tidak memberikan waktu. Kemudian kita merasa kalau anak bicara dengan kita, kita sibuk. Kemudian kita nggak ada waktu, dan karena anak-anak nggak tahu apa yang dilakukan, maka dia mengalihkan ke gadget lagi. Saat dia mengalihkan ke gadget lagi, kita marah lagi, tapi tidak membantu memberikan solusi. Dan anak-anak stres. Saat anak-anak stres, pelariannya di gadget lagi. Dan anak-anak jadi terikat ke gadget. Lalu kita marahin lagi. Seringkali orang tua punya tuntutan, punya ekspektasi, tapi tidak mendampingi. Ini penting sekali. Orang tua mendampingi anak-anak, apalagi anak-anak usia masih kecil ya. Ya, betul sekali itu Bu. Itu menusuk sekali. Jadi kadang saya sendiri nggak tahu mereka harus ngapain, tapi kalau mereka main handphone, saya juga suka omelin. Benar sekali. Berarti harus ada peran orang tua untuk memberikan mereka ide, mereka ngapain kalau nggak pegang gadget gitu ya Bu, atau mereka nggak nonton, mereka Betul, ngapain ya. Oke, betul. oke Bu, cukup jelas itu dan cukup menohok Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Dengan adanya online school nih Bu, yang sudah berjalan selama ini, kami nih para orang tua tuh merasakan ada sesuatu kekurangan sebenarnya, walaupun udah intens setiap hari gini sekolahnya, tapi ada sesuatu yang tidak dapat diisi. Salah satunya seperti yang tadi udah sempat di pertanyaan nomor 1 ya, mengenai hubungan sosial gitu, tentang human interaction ya Bu. Walaupun bisa dibilang kan sekarang zaman emang udah canggih, walaupun nggak jumpa langsung, seperti yang tadi Ibu Betul. Willy bilang, kita bisa Zoom meeting, kita bisa video call gitu. Tapi masih dirasakan tetap ada suatu feel yang hilang itu dalam berkomunikasi kalau dibandingin kita ketemu langsung, tatap muka gitu kan ya Bu. Nah, apalagi kalau di dalam kelas online mereka sekolah gitu Bu, kalau misalnya kayak kita aja nih kalau ngeliat doang nonton gitu, kalau tiba-tiba ke skip, bisa tiba-tiba kita hilang fokus kan Bu, apalagi mungkin anak-anak ya, mereka akan kehilangan fokus dan konsentrasi dalam belajar. Nah, itu bagaimana Bu kita menyikapi biar anak-anak tetap bisa terus fokus di saat mereka hanya satu arah pembelajaran gitu. Oke, oke. Nah, ini tadi saya menangkap ada dua hal ya yang ditanyakan. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua konsentrasi dalam Ya, belajar. Mungkin kita mau membahas mengenai yang komunikasi ya. Komunikasi ini kita lihat dari kontennya, lalu juga dari bagaimana berkomunikasi.
Contohnya tadi sempat dibahas kalau selama ini komunikasi bisa tatap muka, sekarang lewat Zoom. Pertanyaannya, memang saat ini kita terbatas untuk tatap muka. Lalu salah satu caranya adalah lewat Zoom. Seberapa bisa interaksinya itu seberapa bisa dekat walaupun lewat Zoom. Pertanyaannya juga saat kita komunikasi tatap muka, komunikasi yang seperti apa? Ada komunikasi basa-basi, hanya ketemu, tapi juga bicaranya tidak penuh perhatian, ketemu tapi bicaranya tidak dari hati ke hati. Ini kan kelihatannya tatap muka, tapi kualitas komunikasinya itu tidak mendalam. Walaupun sekarang misalnya komunikasi dilakukan melalui Zoom dengan teman-teman atau melalui dengan keluarga, ataupun komunikasi kita nih antara orang tua dan anak di rumah, seberapa dalam, seberapa berkualitas, itu penting. Misalnya, apakah komunikasi kita hanya basa-basi, halo apa kabar, udah bikin PR atau belum, itu kok PR-nya belum selesai gitu, atau komunikasi isinya kritik, atau komunikasinya menggurui melulu, atau komunikasi dari orang tua memberikan instruksi terus. Sebenarnya anak itu perlu loh bicara dari hati ke hati. Anak menceritakan perasaan, anak menceritakan apa yang membuat dia stres, apa yang membuat dia bergumul, kemudian juga dia bisa saat menceritakan orang tua mendengar. Ini sebenarnya adalah komunikasi yang sangat berkualitas, komunikasi yang membangun hubungan antara orang tua dengan anak, komunikasi yang intim, lalu komunikasi yang menyembuhkan. Ini penting banget. Orang tua dan anak, sesama anggota keluarga, dan juga bagaimana anak-anak dengan teman yang lain. Walaupun secara Zoom, saya jadi teringat ada satu komunitas anak-anak yang dibuat untuk anak-anak bertemu satu dengan yang lain, ada kakak pembimbingnya, memfasilitasi walaupun ketemu lewat Zoom, tapi bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Nah, ini salah satu yang bisa disiasati untuk kedalaman berkomunikasi, walaupun terbatas ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah tentang konsentrasi ya. Nah, ini benar banget iya betul, kita saja yang kalau terus-menerus di depan komputer, di depan gadget, kita tuh lama-lama bisa hilang fokus, mata lelah. Demikian juga dengan anak-anak kita. Itu sebabnya perlu pendampingan orang tua untuk supaya anak-anak ini ada waktu istirahat. Dan pada saat istirahat ini benar-benar dilakukan. Jadi yang ada tuh kalau sekolah lihat laptop, istirahat lihat handphone. Iya. Jadi tetap aja melihat gadget. Nah, ini perlu diajak untuk mengalihkan perhatian dari gadget untuk melakukan kegiatan yang lain. Bisa mengajak memasak bersama, kemudian bisa mengajak main game bersama, atau bisa mengajak keluar sebentar. Kita juga bisa ngajak ngobrol. Nah, ini penting sekali bantuan orang tua untuk menyiasatinya. Itu Bu Yunika. Betul sekali ya Bu. Berarti tetap peran orang tua untuk mengajak anak berkomunikasi itu ya Bu, yang terutama dalam menghadapi pandemi ini. Kita nggak bisa nyalahin anaknya, terus-terusan salahin anaknya gitu. Berarti tetap itu ada di kita ya Bu. Betul. Oke. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Bu ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Baik. Bagaimana cara orang tua dapat terus membimbing dan memotivasi anak-anak agar mereka terus disiplin Bu dalam manajemen waktu di saat online school ini, karena kan seperti kita tahu ya Bu, namanya online school, bangun mepet-mepet tanpa mandi udah tinggal langsung di depan, ntar dia lupa kapan harus makan, kapan harus belajarnya gitu, karena sudah terbiasa di rumah aja gitu. Nah, ini gimana nih Bu, terutama untuk anak-anak yang mungkin yang udah mulai teen sekali ya, yang mereka yang udah bisa memanage waktu sendiri, bagaimana tips dan trik dari Ibu untuk kita orang tua memanajemen waktu mereka? Oke, nah disiplin ini kan sebenarnya satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap kita ya. Jadi baik online, sekolah online atau sekolah tatap muka, kualitas disiplin itu perlu dimiliki, baik anak maupun kita. Untuk kita sendiri juga
baik dalam kerjaan, baik dalam rumah, itu perlu disiplin. Itu sebabnya disiplin ini perlu dilatih dan dijadikan kebiasaan. Hanya saja bedanya karena situasinya berubah sehingga perlu ada penyesuaian. Nah, yang pertama adalah kembali lagi memang orang tua perlu memberi contoh bahwa tetap disiplin. Misalnya yang tadinya orang tua kerja karena tuntutan kerjaan bangun pagi, kemudian pergi ke kantor. Lalu kan orang tua kerja dari rumah nih. Karena kerja dari rumah, jadi bangunnya siang. Iya, Lalu waktu kerja juga ya tidak mandi. iya, Kemudian yang penting di depan komputer. Lalu juga pakaiannya mungkin asal-asalan karena tidak dilihat oleh orang lain. Ini kan contoh yang dilihat oleh orang tua bagaimana memanage waktu saat di rumah. Jadi anak-anak pun jadi bisa ikut-ikutan. Bangunnya mepet, tidak mempersiapkan diri. Ini penting sekali untuk dipersiapkan dengan baik. Bangun jam berapa? Kemudian juga kapan waktu makan, kapan waktu bikin PR, kapan waktu sekolah. Dan pada saat penyesuaian, ini memang perlu terus dilatih untuk menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habit yang baru. Lalu akhirnya jadi lifestyle bahwa mereka bisa disiplin waktu. Dan tentunya memang perlu pendampingan orang tua. Lalu juga dikomunikasikan apa yang diharapkan dari disiplin, apa yang akan terjadi kalau seandainya tidak disiplin. Kemudian, hal yang penting juga orang tua ini perlu mengizinkan anak untuk mendapatkan konsekuensi jika tidak disiplin. Misalnya, bikin PR, lalu anak nggak bikin PR. Nah, biasanya orang tua ini nggak rela anak mendapatkan konsekuensi. Jadi, pada saat anak-anak lupa bikin PR, daripada nanti kena konsekuensi dari sekolah atau hukuman, dibantuin. iya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa pada saat anak menerima konsekuensi. Dia gagal, dia nggak disiplin, mungkin dia nggak bikin PR, lalu akhirnya nilainya jelek. Nah, anak kan menerima konsekuensi itu, dia jadi belajar dari konsekuensi. Itu akan bisa menolong anak untuk belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab atas pilihan-pilihan hidupnya. Nah, tentunya untuk melatih anak itu perlu pendampingan dari orang tua. Banyak orang tua menuntut anak, pengennya banyak, tapi kurang usaha dalam mendampingi anak. Dan lebih banyak menggurui daripada melatih dan mendampingi anak. Nah, ini penting sekali. Betul tuh, Bu. Itu saya seperti kegaplok sama ibu. Kayaknya pengennya cepet beres gitu, Bu. Jadi, ayo cepet-cepet gitu. Kadang, tugas, cepetan gitu. Demi biar kitanya kayak tetap nyaman gitu ya sebenarnya. Tapi ternyata itu salah ya, Bu. Malah kita memberikan contoh yang Betul. baik ya. Jadi mesti perlu Iya, iya. peran dari orang tua sebagai role modelnya anak-anak ya, Bu ya, berarti ya. Betul sekali, betul. I see. Oke. Betul. Oke. Ingat ladies, kita sebagai role model. Jadi jangan buka celah buat anak-anaknya, jangan nyontek kita terus kita marah-marah ke mereka gitu ya, Bu ya. Betul. Kita yang memberi contoh, anak-anak mencontoh kita, lalu kita marah-marah ke mereka. Iya. Padahal sebenarnya mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Itu seringkali terjadi ya, Bu Yunika ya. Iya, betul sekali. Oke, Ibu. Bagus sekali. Oke, kita lanjut, Bu, ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih, Bu, mengawasi anak-anak yang selama online school? Karena kan semakin banyak anak-anak yang emang lebih, bahkan bisa dibilang lebih pintar dari orang tua ataupun mungkin orang di rumah gitu ya. Jadi kelihatannya mereka serius belajar nih, dengerin Zoom laptop gurunya gitu ya, kelihatannya diem gitu. Ternyata mereka sambil main gadget ataupun mereka sambil nonton. Itu gimana kita menyiasatinya tuh, Bu? Iya, ini hampir seperti tadi ya, yang kalau misalnya ujian menyikapi bagaimana anak tuh supaya tidak nyontek. Nah, ini juga penting, ada dua hal. Menolong anak, menyiasati atau membantu anak, tapi dari sisi internal anak itu sendiri,
dan juga yang kedua dari sisi teknisnya. Kalau dari sisi internal anak itu sendiri, kembali lagi kita menanamkan nilai, menanamkan integritas, menanamkan kejujuran, lalu menanamkan tanggung jawab, kemudian juga menanamkan bagaimana komitmen untuk belajar, dan ini terus menerus. Makanya waktu kita melatih anak itu memang membutuhkan waktu terus menerus menanamkan nilai tersebut. Kemudian yang berikutnya dari sisi eksternal, sisi teknisnya, misalnya bagaimana ruang belajar anak-anak. Apakah ruang belajar itu tersembunyi? Kemudian juga kita bukan mengawasi 24 jam, tapi minimal bisa terlihat apa yang ditonton anak, apa yang dibuka. Kemudian benarkah pada saat sekolah membuka laptop dan memang sedang di dalam kelas secara online dengan guru atau teman-temannya. Karena kalau tersembunyi kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak, kelihatannya melihat laptop, tapi sebenarnya menonton yang lain. Ini adalah hal yang teknis, tapi sangat membantu. Sehingga misalnya kita lihat lewat kamar anak atau kita lihat di ruang belajar, itu kita sama-sama bisa melihat apa yang ditonton. Ini penting, tapi juga menolong anak. Karena anak itu kan perlu satu situasi atau kondisi yang istilahnya tidak mengizinkan anak untuk ke dalam pencobaan gitu. Pada saat bosan akhirnya tergoda untuk hal yang lain. Ini. Lalu juga itu hal yang teknis ya. Kemudian tapi orang tua juga lihat kalau pada saat melihat anak buka YouTube, bukan berarti anak itu sedang buka YouTube sepanjang hari. Bisa jadi lagi istirahat. Kemudian salah satu bentuknya untuk istirahat atau untuk santai, dia buka YouTube sebentar. Pas kita lihat, lalu kita marah-marah dan jadi akhirnya dibesar-besarkan. Nah, ini juga penting banget karena kita perlu tahu anak-anak juga perlu fun ya. Kadang-kadang orang tua targetnya adalah nilai, targetnya adalah konsentrasi 100%. Sedangkan kan kita juga perlu memperhatikan bahwa anak itu perlu rileks, kesehatan mental anak itu juga perlu kita perhatikan. Karena di situasi seperti ini kan sebenarnya menunjang untuk stres ya. Sehingga hindarilah menjadi orang tua yang menuntut, tapi jadilah orang tua yang empati, lalu mendampingi, memahami anak-anak. Itu sih yang penting Bu Yunika. Bener banget itu Bu. Saya pernah kemarin-kemarin pas lagi sekolah juga gitu. Saya pas lagi keluar, mereka lagi nonton YouTube. Langsung saya pakai nada tinggi, kok nonton YouTube lagi sekolah gitu. Baru mereka jawab, ini lagi break mami gitu. Saya jadi kayak malu. Jadi tetap harus tahu ya. Betul sekali. Bukan berarti mereka non-stop nonton, tapi siapa tahu itu emang lagi break ya Bu ya. Itu tepat sekali loh Bu. Betul banget. Jangan cepat-cepat menjudge anak bahwa anak itu sedang melakukan pelanggaran atau sedang tidak disiplin. Bisa jadi sebenarnya mereka pas lagi istirahat atau lagi mungkin butuh rileks. Iya, karena anak-anak juga butuh hiburan juga kali ya Bu, karena kalau dia non-stop Betul banget. mungkin bosan ya. Oh, pernah juga anak saya lagi nunggu kelas yang lain, mami yang lain belum pada selesai, aku udah selesai duluan, jadi aku lagi main game, dia bilang gitu. Betul banget. Ya, saya udah Betul nada banget. tinggi aja, kok main handphone, udah mau saya sita handphone, Udah nada tinggi aja. udah mau saya sita aja itu. Betul. Oke. Betul. Oke Ibu, kita lanjut lagi ya Bu. Oke, di masa pandemi ini Ya. Bu, anak-anak selain sekolah online, ada juga mereka harus ibadah online kan Bu di hari Minggunya. Nah, saya pribadi sebagai orang tua nih merasa khawatir akan pertumbuhan iman dan rohani anak-anak yang saat ibadah mereka hanya satu arah selama hampir 1,5 tahun ini berlangsung kan. Walaupun sih memang saya pribadi gitu tetap ada mesbah keluarga, doa sebelum tidur, doa sebelum makan itu tetap gitu. Cuman kan tetap ada yang kurang ya Bu, kalau di ibadah kita sekolah minggu langsung kan mereka dua arah, penyembahan juga lebih serius, mendengarkan firman-Nya juga kakaknya di depan mata juga mereka lebih serius gitu. Belum lagi kalau sama anak-anak yang balita, itu boro-boro suruh ngarepin mereka ikutan nyanyi tepuk tangan, nah itu mereka udah ngider. Jadi kita yang ibadah, anaknya yang balita yang lari-lari. Nah itu bagaimana tuh Bu menyikapi pertumbuhan rohani dan iman anak di saat pandemi ini karena hanya bisa ibadah dari rumah.
Ya, ini menarik banget nih, menyikapi pertumbuhan rohani dan iman anak di masa pandemi karena hanya bisa ibadah dari rumah. Ya. Apakah anak kita maksimal ikut ibadah dari rumah? Mm-mm. Hal yang penting adalah sebenarnya pertumbuhan iman anak itu bukan aspek pertumbuhan iman anak itu bukan di sekolah minggu satu-satunya. Justru dasar pertumbuhan iman anak itu adalah bagaimana iman orang tua di dalam keluarga. Bagaimana orang tua berelasi dengan Tuhan, mendoakan anak, kemudian juga mesbah keluarga, men-sharingkan firman, bagaimana anak memandang Tuhan itu juga dipengaruhi bagaimana relasi antara orang tua dengan anak. Ini sebenarnya justru sangat berperan dalam pertumbuhan iman seorang anak. Kemudian bagaimana cara orang tua bersikap. Misalnya orang tua mengambil keputusan, orang tua dikuasai oleh emosi, atau orang tua mencerminkan karakter Kristus. Ini kan sebenarnya dipelajari oleh anak ya. Lalu orang tua juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, nanti anak-anak lihat contohnya dari mana? Teladan dari orang tua. Sebenarnya menanamkan nilai itu bisa dilakukan banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari antara orang tua dengan anak. Sebelum tidur bisa membacakan cerita, nilai-nilai yang memberi makna. Atau misalnya lagi sarapan nih, kita siapin roti, roti tawar. Kita bisa bahas loh, manusia hidup bukan saja dari roti saja, tapi dari firman Tuhan yang hidup. Lalu kalau kita menyisir rambut anak tuh kita juga bisa bahas tentang firman Tuhan. Bahwa kalau Tuhan tidak izinkan, sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh. Artinya Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Ini penting banget. Lalu juga bagaimana pada saat kita makan bersama, apa yang kita sharingkan. Ini sebenarnya hal yang terpenting untuk menanamkan nilai atau iman kepada anak kita. Dan sekolah ataupun sekolah minggu itu adalah salah satu hal-hal yang membantu untuk anak kita bertumbuh juga. Jadi memang saat ini di masa pandemik ketemu dengan teman-teman sekolah minggu, ibadah tatap muka itu memang tidak bisa seperti ideal. Apa yang kita bisa sikapi? Antara lain pada saat ingin ibadah, yuk kita sama-sama persiapkan seperti ingin ibadah tatap muka. Kalau ingin ibadah tatap muka kan mungkin bangunnya 1 jam sebelumnya. Kemudian siapkan baju yang rapi. Kemudian juga dibicarakan bahwa kita mau ibadah, yuk kita sama-sama ibadah dengan serius dan sungguh-sungguh. Bagaimana orang tua beribadah secara online juga itu anak-anak melihat loh keseriusan orang tua. Kalau di gereja jangan-jangan orang tua duduk dengan rapih, tapi kalau di rumah tiduran sambil makan, nyantai-nyantai, ketidakseriusan dalam ibadah, apa yang orang tua lakukan itu dicontoh oleh anak. Nah, di sini semoga hal ini bisa menyikapi. Lalu yang berikutnya, tadi sempat saya dengar tuh Bu Yunika bilang, anak-anak lari-lari. Ya, betul. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak lari-lari, kita melihatnya dia udah bandel, nggak mau nurut. Tapi coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Jangan-jangan anak-anak ini kekurangan waktu untuk menyalurkan energinya yang aktif. Karena kalau dulu di sekolah bisa lari-lari dengan teman-temannya, kejar-kejaran. Sekarang di rumah orang tuanya nggak bisa diajak kejar-kejaran. Jadi anak-anak duduk aja terus. Sehingga pada saat lari-lari itu fun buat dia. Kemudian nggak bisa lari-lari di luar. Jadi mau nggak mau lari-lari di dalam rumah. Nah, tapi kalau kita menyikapinya bahwa anak kita nakal, kemudian kita jadi negatif. Tapi kalau kita melihat, wow, ternyata jangan-jangan anak kita ini butuh menyalurkan energi karena dia lari-lari. Oke, next time ambil waktu di luar jalan-jalan mungkin di depan rumah, tapi berikan waktu anak-anak untuk bergerak dan lari-lari tentunya dengan protokol, menjaga protokol kesehatan. Atau juga kita lihat anak-anak lari-lari, jangan-jangan dia stres, terkurung di rumah. Jadi dia lagi ingin bergerak-gerak. Kalau kita lihat anak-anak kita mungkin butuh penyaluran, maka kita bisa berempati. Nggak marah-marah, nggak menganggap anak kita tuh lagi bandel. Tetapi kita mengizinkan ruang untuk lari-lari. Oke, kalau butuh lari-lari, silakan lari-lari. Kita ajak jalan-jalan, tapi nanti setelah ini, waktu ibadah, kita ibadah yang baik ya. Ikutin instruksinya, kita ingatkan lagi. Nah, semoga ini menjadi tips ya, mungkin yang bisa menolong di situasi seperti ini, walaupun nggak ideal, tapi kita berusaha menyikapinya sebaik mungkin dan juga melakukan penyesuaian. Demikian Bu Yunika.
Benar sekali ya Bu, kesian. Di sini saya benar-benar baru terbuka. Iya ya, kesian juga ya mereka. Bayangin selama setahun setengah ini ya cuman di rumah, ruang geraknya Betul. terbatas ya Bu ya. Dan Mhm, lagi mhm. kembali peran orang tua lagi, kita sebagai contoh, kita sebagai role model lagi ya Bu dalam segala hal yang kita lakuin. Mereka melihat ya, jadi kita nggak bisa kayaknya kesannya kadang kan orang tua tuh cuma nyalainnya anaknya, anaknya, anaknya gitu. Ternyata emang Betul. kitanya ya. Oke, Betul, betul, betul. oke Bu. Sebenarnya masih ada ratusan pertanyaan Bu di kepala kami mungkin yang ingin kita tanyakan. Tapi keterbatasan waktu nih Bu, gimana dong? Jadi Mhm. Oke, kita nanti akan lanjut kita perlu lagi. akhiri ya. Iya, ini terpaksa harus diakhiri. Mungkin Oke. buat para ladies, bagi yang masih penasaran nih dengan tips and trick menghadapi anak, mungkin bisa join lagi di Virtuous Woman atau di Inside Out ya Bu ya. Itu karena membekali Iya, kita sebagai para wanita, para ibu untuk mengatur emosi kita, mengatur sikap betul. kita. Karena dari kesimpulan tips and trick yang saya dapat nih dari sepanjang pembicaraan dengan Ibu Ili ini, tetap peran orang tua, komunikasi kita terhadap Mhm. anak itu yang mempengaruhi bagaimana kita menghadapi anak terutama di masa pandemi ini ya Bu ya. Betul banget, betul banget. Saya jadi teringat ini loh Bu Yunika, Mm-mm. kalau kita naik pesawat bersama Ya. dengan anak, kemudian ada situasi tertentu, kan sering diumumkan ya, Mm-mm. kalau masker oksigen itu dikeluarkan, maka yang pertama memasang masker oksigen itu adalah orang tua dulu, Iya bukan betul. anak dulu. Orang tua memasang oksigen untuk dirinya sendiri, baru memasang masker oksigen itu untuk anak. Artinya apa? Untuk kita bisa menolong anak, kita orang tua perlu menolong diri kita sendiri dulu. Kita perlu mengelola diri, kita perlu memahami apa yang terjadi dengan kita, mengelola emosi, lalu kita memahami anak dan baru bisa menyikapinya dengan positif. Ini penting sekali. Bagaimana respon kita terhadap anak. Seringkali orang tua menuntut anak untuk mengerti orang tua. Nggak mungkin, karena anak belum pernah jadi orang tua. Yang ada adalah kita memahami anak, lalu kita menolong, membimbing, memfasilitasi anak. Dan terlebih lagi untuk kita bisa melakukan itu, kita perlu bisa mengelola diri kita terlebih dulu. Demikian Bu Yunika, penting banget untuk orang tua bertumbuh terus-menerus. Betul sekali. Aduh, terima kasih banyak Ibu Ili untuk pencerahannya hari ini. Semoga bisa banyak memberi masukan buat para ladies di sini ya Bu. Ibu sebelum kita Amin, mengakhiri amin. WOI Talk ini, boleh nggak Ibu doain para viewer, para ladies di sini untuk punya kekuatan dalam menghadapi anak-anak kita di masa pandemi ini Bu. Betul sekali, betul sekali. Kita perlu kekuatan dari Tuhan ya. Yuk, saya mengajak ladies yang hari ini sama-sama mengikuti acara WOI Talk. bincang-bincang kita mari WOI Talk. Yes, kita berdoa bersama-sama ya. Ya, Yuk. Bapak, kami bersyukur untuk WOI Talk pada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar dan semakin memahami betapa pentingnya kehadiran kami sebagai seorang ibu, sebagai orang tua yang bisa membangun suasana atau atmosfer di dalam keluarga. Tuhan, biarlah kami menjadi orang tua yang bisa membawa damai sejahtera, menjadi orang tua yang bisa menyemangati anak, menjadi orang tua yang bisa membimbing anak, supaya kami semuanya juga bisa terus berjalan menjadi pribadi yang seperti Engkau yang inginkan. Tuhan, tolonglah kami tahu tugas sebagai orang tua bukanlah tugas yang mudah. Itu sebabnya kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan hikmat, kami membutuhkan pengurapan daripadamu sendiri Tuhan. Karena kami tahu anak itu adalah pemberian anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Kami mau mensyukurinya. Dan kami juga percaya tidak ada anak yang sulit. Yang ada adalah kami menjadi orang tua perlu terus belajar, diperlengkapi, dan mengandalkan Engkau untuk bisa membimbing dan mendidik anak-anak kami.
Dan seringkali kami juga berharap supaya anak-anak kami menjadi anak yang ilahi. Tapi satu hal, kami mau belajar, kami orang tua perlu menjadi orang tua yang ilahi terlebih dulu. Saat kami menjadi orang tua yang ilahi, maka anak-anak kami pun akan menjadi anak yang ilahi. Karena anak-anak akan mencontoh bagaimana kehidupan kami sehari-hari. Anak-anak akan meneladani bagaimana iman kami kepada Engkau, iman kami kepada Tuhan. Itu yang akan dilihat oleh anak-anak kami. Tuhan tolonglah untuk kami sebagai orang tua terus bertumbuh. Dan kami rindu keluarga kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk pasangan, untuk anak-anak, dan juga untuk keluarga besar. Keluarga adalah hadiah pemberian yang terbaik dari Tuhan, dan kami mensyukurinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Ili untuk doa dan untuk Makasih Bu Yunika. dan untuk sharingnya, akan sangat menolong sekali untuk para ladies di sini. Oke ladies, sampai Amin. jumpa kembali di WOI Talk berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. God bless you.